Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wawancara dan interogasi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ruci Arizanda Rahayu, SE MSA AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Investigasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, dengan saya Ananda Naftalia dengan NIM 037, kedua Erika Amalia dengan NIM 001, Siti Nur Afifah dengan NIM 025, Amalia Putri Ikasari dengan NIM 033, Nafidatul Zahro dengan NIM 049, dan Hanifah Putri Wulandari dengan NIM 050. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pengantar, beberapa teknik atau alat investigasi yang sangat penting ialah wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi merupakan hal yang tak terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud atau kecurangan. Seorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan. Namun terdapat kesalahan dalam melakukan wawancara dan interogasi di Indonesia, yaitu dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mendapat pengakuan dari pelaku. Oleh karena itu, pemeriksa fraud atau investigator harus mengerti sepenuhnya wewenang atau mandat yang dimiliki oleh lembaganya. Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Nilai yang hanya bisa ditemukan ketika dilakukan suatu wawancara adalah behavioral information dan investigative information karena sangat diperlukan di tingkat selanjutnya. Maka dari itu penting bagi investigator untuk tidak melewati tahap wawancara dan langsung melakukan interogasi. Interogasi hanya dapat dilakukan ketika sudah ada bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, bukan hanya sekedar melabeli seseorang karena bersikap aneh, padahal untuk menentukan seseorang berperilaku aneh. Wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Manfaat dilakukannya sebuah wawancara sebelum interogasi adalah: 1. Sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin didapat dalam interogasi. Yang kedua, investigator dapat mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga selama wawancara. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Keempat, ada kemungkinan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Karena melalui wawancara akan lebih mudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya. Perbedaan wawancara dan interogasi. Perbedaan utama wawancara dan interogasi adalah wawancara bersifat netral. Dalam hal ini tidak menuduh, sedangkan interogasi bersifat menuduh. Selain itu, perbedaan dari wawancara dan interogasi juga dapat dilihat dari tujuannya. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan interogasi bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang melalui pernyataan lisan yang bersifat menuduh. Contohnya, investigator mengetahui bahwa sebenarnya terdakwa memang terlibat dalam kejahatan dengan cara berbohong saat diwawancara. Tentunya dengan alasan logis melalui bukti yang dimiliki investigator. Namun, karena wawancara memiliki substansi dan caranya bersifat tidak menuduh atau tidak bersifat menuduh, maka investigator tetap tidak diperbolehkan hal-hal tersebut. Investigator harus mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Selanjutnya adalah wawancara.
Wawancara adalah suatu sesi tanya jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi. Wawancara dapat berupa satu pertanyaan atau serangkaian pertanyaan yang kemudian dituangkan dalam suatu berita acara, permintaan keterangan yang disetujui oleh pihak wawancara dan yang diwawancarai. Wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Tujuan dari wawancara itu sendiri ialah mengumpulkan informasi. Jadi, selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari yang diwawancarai. Behavior Symptom Analysis BSA dan saluran komunikasi. Desepsi adalah sebuah tindakan yang membuat seseorang percaya tentang sesuatu yang tidak benar. Yang dimaksud di atas adalah suatu tindakan yang menipu yang membuat orang lain percaya tentang sesuatu yang tidak benar dalam menganalisis gejala-gejala perilaku desepsi. BSA ada 3 tingkat atau saluran dalam penggunaan untuk berkomunikasi, antara lain 1. Verbal channel merupakan ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata dan susunan kata yang dipergunakan dalam mengirim pesan. Yang kedua, paraguistic channel yang merupakan ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan. Yang ketiga, non-verbal channel yang meliputi sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah. Verbal behavior merupakan subjek yang bersifat berbohong saat wawancara. Gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadaran dalam menekan dan menghilangkan kecemasan. Strategi lain untuk menekan rasa cemas adalah memberikan pernyataan yang kelihatannya mengingkari kepentingan pribadi sebelum memulai kalimat yang berisi kebohongan. Dalam wawancara, subjek yang jujur proses pola pikir selalu peduli dengan siapa pelakunya, apa motivasinya, kenapa, bagaimana perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan jika berbohong, ia akan lebih peduli dengan bukti yang tercecer. Ada orang lain tahu apa ada yang membocorkan rahasianya dan apakah dia mampu berbohong secara meyakinkan. Selanjutnya ada paralinguistic behavior. Paralinguistic behavior adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Ciri-ciri paralinguistic behavior ialah yang pertama ada respon latency, menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan pewawancaranya. Yang kedua ada early response, yaitu jawaban dikatakan lebih awal pada pewawancaranya belum menyelesaikan pertanyaan. Yang ketiga ada respon length, jawaban yang jujur akan memberikan jawaban yang lebih panjang, detail, dan lengkap. Yang keempat ada respon delivery, yaitu penyampaian jawaban jujur biasanya terlihat dari kecepatan dan kejelasan dari informasinya. Yang kelima ada continuity of the response, yaitu jawaban yang jujur akan mengalir dengan bebas. Dan yang keenam ada erasure behavior, yaitu perilaku yang mencoba menghapus apa yang baru saja dikatakan. Selanjutnya ada nonverbal behavior atau perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal adalah perilaku penyampaian sesuatu atau mengisyaratkan sesuatu melalui gerakan tubuh seperti postur, gerakan gerak tangan, dan kaki, serta mimik muka dan mata. 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika melihat kontak mata. Yang pertama ada subjek tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya berarti sedang menyembunyikan sesuatu. Yang kedua, investigator tidak boleh menentang subjek atau menatap matanya. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam karena menyembunyikan kontak mata. Dan yang terakhir ada selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus-menerus menatap mata atau melakukan kontak mata. Selanjutnya, interogasi. Interogasi merupakan pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem atau bersifat menuduh. Tujuannya adalah mengakui yang sebenarnya, meliputi apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Interogasi dapat dikatakan berhasil bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya yang bersalah. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dan tidak di sembarang tempat. Interogasi hanya dilakukan oleh investigator yakin mengenai kesalahan seseorang.
investigator tidak boleh membuat catatan sebelum tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berkomitmen untuk keberatan dari polisi itu. Membuat catatan awal dapat menyadarkan terdakwa jikalau keterangannya akan merugikan dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.